isolasi mandiri, tetap semangat ya. Sekarang udah hari ke-9, aku udah gak ada keluhan lagi. Aku mau cerita sedikit ya. Jadi hari pertama itu aku swab 2 kali, hasilnya negatif. Karena aku sudah ada kontak erat sama keluarga aku, akhirnya aku lanjut PCR. PCR aku ambil 1 hari, kemudian hasil PCR aku keluar, aku ditelepon sama temen aku, hasil PCR aku positif. Oke, aku isolasi mandiri. Berhubung dari pihak desa nggak ngebolehin untuk isolasi di rumah, isolasi mandiri di rumah, akhirnya kami isolasi di sini. Jadi tahapannya itu lapor Pak RT ke puskes, terus nanti dari puskesmas akan ngerujuk ke sini. Kebetulan aku dapat di Hotel Ibis Budget yang di Cibarusa. Keluarga aku, adik, mama, suami sama bapak di Ibis Style yang di Jababeka. Dan kebetulan alhamdulillah aku tuh kenal sama kepala dinkesnya, yang mana dulu tuh dosen favorit aku. Halo Pak Hariri. Dia tuh dari dulu memang dia tuh dosen epidemiologi. Jadi cocok kalau wabah-wabah kayak gini yang menangani beliau. Karena dulu tuh zaman kuliah tuh dia tuh mata kuliahnya wabah ini, wah wabah deh pokoknya. Jadi pas lagi pandemi kayak gini, wah cocok banget dipegang sama dia. Dia memang anak UI. Tau gak sih guys, kalau dia ke kampus itu dia pakai sepatu yang nyalanya itu bikin kita silau. Hijau stabilo. Terus dengan pedenya dia ke kampus bawa apa coba? Dulu tuh dia masih di Puskesmas Sukaindah. Dia tuh ke kampus tuh ya udah bawa ambulans. Wow, itu dia low profile banget. Terus aku, Widi, sama siapa satu lagi aku lupa. Aku pernah ke rumahnya dia itu ngebahas KTI. Jadi emang orangnya udah pinter, humble, mau ngajak gitu loh. Itu yang patut dicontoh banget. Suri tauladan yang baik banget deh. Sehat-sehat terus ya Pak Hariri. Terima kasih. Bu Eli yang pegang Puskesmas Sukaindah. Thank you. Oke, lanjut lagi. Hari pertama aku nyaris gak ada keluhan. Hari kedua mulai ada batuk. Aduh, kok batuk? Oke, batuk. Hari ketiga sudah mulai anosmia. Aku udah gak nyium apa-apa lagi nih. Pas bangun tidur aku kan biasanya pakai ini dong. Nah, pakai ini. Pas aku cium, aduh, kok nggak ada gitu. Panik sih sedikit, cuma karena sudah tahu, oh ya udah. Makan apapun juga udah mulai nggak ada rasanya. Aku bikin susu coklat itu banyak banget susunya, tetap nggak kerasa manis. Oke, nggak apa-apa. Itu berlangsung selama 4 hari. 4 hari aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Nanti tuh kalian akan merasakan fase anosmia, fase dimana kalian lemes banget, belum lagi ditambah gejala-gejala yang mulai bermunculan. Nanti teman-teman akan ngalamin itu. Kalau aku sih ngalamin itu. Nah terus udah gitu hari ketiga atau keempat aku bener-bener ngerasa nyerah. Karena apa? Aku mau tidur sore, aku ngerasa lemes banget. Lemesnya tuh bener kayak lemesnya tuh nggak yang lemes nggak, jadi lemes turun banget, kayak aduh gue mau mati nih kayaknya. Sampai akhirnya aku buka YouTube, aku dengerin murotal. Setelah dengerin murotal selama ada kali 5 menit, itu aku udah on lagi. Subhanallah ya, aku udah on lagi guys. Terus jadi jadi nggak mau tidur karena takut nanti kalau gue mau tidur nanti gue lemes lagi. Takutnya tuh apa coba? Takut tuh pas gue tidur gue nggak bisa bangun lagi. Itu terus setiap gue mimpi itu nggak pernah baik,
mimpi buruk terus karena mungkin sugesti gue kali ya. Dan satu ketika gue mimpi dipertemukan sama banyak banget anak kecil. Anak di dalam mimpi itu, anak kecil tuh bilang ke kakek gue, kakek ini si Nengsi bilangnya, kan nama aku Nengsi. Nengsi tuh lagi ada musibah, lagi dapat musibah. Kata kakek, ya udah didoain aja. Nah ternyata anak kecil itu didatangin sama kakek. Kata kakek, nih anak ini bisa ngeramal, kata dia gitu. Datang tuh ke mimpi aku, ini demi Allah. Kataku, aduh ini orang mau ngapain. Tapi serius, setiap mimpi itu pasti anak kecil terus yang datang. Gak tahu kenapa anak kecil terus yang datang. Akhirnya telepon kakek dong, kayak kok aku dimimpin anak kecil terus ya, kenapa, kataku gitu. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu mimpinya baik. Oh ya udah, oke. Dan sekarang udah hari ke-9, besok hari Senin aku udah boleh pulang. Jadi ya mungkin, terus aku sebelnya tuh gini tau, kita udah stres dong, dimana kita tuh lagi berjuang. Adalah teman-teman WA yang posting tentang di rumah sakit ini lagi penuh, sampai kepapar, sampai ke lantai-lantai segala macem. Belum lagi ada postingan yang meninggal. Itu jujur ya, secara psikis tuh aduh, gue tuh kesisa banget dengan posting-postingan kayak gitu. Gue gak suka. Ya memang sih mungkin tujuan orang itu baik, nih lo ngasih tahu kalau lo nggak prokes nantinya efeknya kayak gini, nanti rumah sakit penuh gara-gara lo. Mungkin efeknya, mungkin tujuannya itu. Tapi sorry to say, gue nolak. Gue nggak suka. Ya terserah ya kalian mau nilai apa, cuma mohon maaf, gue nggak suka. Itu bikin gue down. Itu bikin gue, aduh nanti gue hidup lagi nggak ya, aduh jangan-jangan nanti gue kayak gitu yang ada di otak aku mikirnya. Jadi kan apa ya, aku sih nggak suka. Banyak teman-teman juga yang subhanallah kasih makanan ke aku, kasih support. Aduh banyak banget deh yang nggak bisa aku sebutin satu-satu. Keluarga, aduh Juan terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih hingga detik ini. Juan tuh nggak cengeng, Juan tuh nggak rewel, nggak bikin mama tuh kepikiran. Thank you banget. Jadi harus tetap semangat buat teman-teman. Gejala itu memang ada, kayak dipukulin sama orang sekampung. Kayak pernah aja loh, kalau gue sih enggak ya. Tapi memang ada perasaan sakit seluruh badan tuh memang iya. Sakit banget sampai kepala tuh pusingnya tuh beda. Pusing banget kayak gitu-gitu tuh ada. Kalian nanti, kalau aku ya, kalian nanti akan mengalami fase-fase itu. Nggak nafsu makan karena mulutnya kerasa pahit, nggak apa-apa, tetap dimakan, harus tetap ada asupan yang masuk. Karena kan virus itu ya obatnya imunnya harus bagus, gizinya harus bagus. Kalau aku sih gitu. Sampai aku minta dikirimin masker, luluran sama teman aku. Itu tuh buat aku tuh nggak jenuh ngelewatin hari-hari selama isolasi mandiri ini. Gitu teman-teman. Semoga buat para pejuang COVID, semoga selalu diberikan kepulihan. Terus keluarga-keluarga yang ditinggalkan kayak anak, suami, orang tua, itu tuh dikasih kekuatan buat bisa ngedoain kita. Karena yang gue tahu sih, doa itu memungkinkan yang tidak mungkin. Jadi fase-fasenya gue dikasih istirahat tuh ya bener gue buat berdoa, buat istirahat, buat bener-bener dekat sama Tuhan tuh bener. Mungkin kalau gue isolasi di rumah mungkin gak akan kayak gini ceritanya. Mungkin gue akan stres dengan omongan-omongan tetangga yang kayak gini kayak gitu mungkin ya. Cuma kan ya beruntunglah isolasi di sini. Thank you. Memang berat ninggalin Juan, apalagi jauh orang tua sama suami aku di hotel sebelah, aku di sini. Ya
habis mau gimana lagi, kita nggak bisa egois. Yang terpenting tuh gue sehat, gue kumpul lagi nanti, itu aja. Terima kasih buat temen-temen yang udah senantiasa kasih support, kasih kiriman makanan. Aduh, itu berarti banget tau, sumpah. Itu bener-bener apa ya, yang kita butuhin kayak itu. Yang kita butuhin tuh support dulu. Sampai yang teman-teman aku suka video callan bareng-bareng, keluarga video callan bareng-bareng, ya gitu fungsinya tuh ya buat kasih support, biar kita tuh nggak down. Kayaknya tuh aja deh. So buat teman-teman, selamat berjuang. Oh iya, buat teman-teman di rumah kalau lagi isolasi mandiri, aku saranin sih beli oximetry, beli saturasi. Udah ya teman-teman, dadah, see you.